Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Hadratul Muhtaramin, para jamaah kajian rutin di Masjid Ar-Raudhah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap takmir beserta pengurus, guru-guru TPQ dan anak-anakku sekalian yang kami cintai, dan seluruh marbot ataupun kru yang ada di Masjid Ar-Raudhah yang kami muliakan. Untuk pertama kali mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita malam hari ini diberikan kekuatan iman, Islam, ihsan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita gunakan kenikmatan tersebut untuk meraih ridho Allah. Mari kita gunakan kenikmatan tersebut untuk merubah kehidupan kita lebih baik lagi, yang intinya nanti kita diakui oleh umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang jaminannya kita mendapatkan syafaat beliau dan endingnya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan tuntunan kepada kita semua, sehingga sampai detik ini apapun ubudiyah yang kita lakukan tidak lepas dan tidak jauh dari apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andaikan ada kekurangan, kekhilafan, insyaallah akan dimakfu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kali, mari sebelum kajian kita mulai, kita baca suratul Fatihah. Semoga kita semua yang hadir di sini adalah hamba yang ingin mendapatkan cinta dari baginda Rasulullah, hamba yang ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika baginda mencintai kita, fa insyaallah kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Li ridho ilah wa li syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wa li karamati Sayyid Syamsul Qadir Al-Jilani wa bi barakati murabbi ruhina Romo Ahmad Bahru Mauduluddin Salah Al-Mahbub Rahmat Alam wa bi barakati jamil awliya tis'ah fi Pulau Jawa wa Madura wa bi barakati jamil awliya tis'ah fi Pulau Jawa wa Madura wa bi barakati jamil ulama'ina fi hadzal qaryah wa bi barakati murabbi ruhina Romo Ahmad Bahru Mauduluddin Salah Al-Mahbub Rahmat Alam wa bi barakati Kiai Haji Tahlan Salim Zarkasi Semarang wa bi barakati guru-guru kita semua baik di Pulau Jawa maupun di Pulau Madura yang kita harapkan syafaat dan barokahnya wa bi barakati jamil malaikati sabi samawati khususan ila sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil khususan ila ruhi hadal muallif Al-Faqih Az-Zahid Al-Alim Abil Laith Nasrun bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi biniyati talabul ilmi fi hadal majlis biniyati tulil umri ma taufiqi ma sihati li ijabatil mas'ul Al-Fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin para jamaah kajian rutin yang kami muliakan, kemarin kita menjelaskan mengenai bagaimana cara menjaga lisan kita. Kemarin sempat kita singgung bahwa dengan ucapan lisan kita, kita bisa celaka. Dengan ucapan lisan kita, kita bisa mendapatkan berkah. Dengan ucapan lisan kita, kita bisa dimasukkan di nerakanya Allah. Dengan ucapan lisan kita, kita bisa dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sering para guru-guru kita memberikan dawuhnya, salamatul insan fi hifdzil lisan. Jadi selamatnya seorang manusia ataupun para manusia, seorang insan, keselamatannya yang terletak dari bagaimana bisa menjaga lisannya. Salah satu contoh, misalnya di sini tenang-tenang, ayam-ayam seperti itu. Tahu-tahu ada seseorang yang dengan lagaknya, dengan lantangnya, ayo, siapa yang berani seluruh jamaah masjid ini yang menantang saya, misalnya. Kira-kira geram apa tidak ini? Karena dengan ucapan itu, sehingga celakalah orang yang mengeluarkan ucapannya yang tidak sesuai dengan kaidah ataupun syar'i yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilanjutkan di dalam kitab ini bahwa wa'lam annal insana la yaghlibu syaitana illa bisukut. Dikatakan ketahuilah bahwa ketika seseorang itu bisa ataupun tidak bisa menguasai lisannya, seringkali ketika kita tahu bahwa seseorang yang bertengkar, adu mulut atau berargumen sampai baku hantam, ini karena masing-masing tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya untuk menahan amarahnya, sehingga mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan, sehingga antara satu yang lain dengan yang lainnya saling bersinggungan dan saling baku hantam. Dikatakan di sini wa'lam ngerti ya sira annal insana ingstune menungso la yaghlibu syaitana, la yaghlibu kok ora bisa syaitana ngalahake ing insan, nggih,
asyaitona ngalake ing insan ing syaiton illa bisukuti angin kelawan menang. Jadi ketika kita terus berargumen, saling mengeluarkan nafsu kita masing-masing, artinya kita itu sudah dikalahkan oleh setan yang jelas-jelas musuh kita. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu, musuh yang nyata. Jadi Allah memperlihatkan musuh yang nyata, tapi kita tidak melihat setan itu. Berarti kan ini saking hati-hatinya di dalam hati kita. Ini seringkali kita aturkan di sini bahwa Imam At-Tirmidzi membagi hati itu dari 4 bagian. Jadi lapisan luar itu adalah sodrun, dada kita. Lapisan yang kedua dari sodrun, di dalamnya lagi ada yang namanya kolbun. Di dalamnya hati lagi ada yang namanya fuadi. Pada dasar hati yang paling dalam itu adalah yaitu lubuk hati. Jadi masing-masing punya peran tersendiri. Oleh karena itu, ketika setan ini sudah masuk di sodrun, mungkin masih belum begitu mengkhawatirkan. Kalau sudah masuk di kolbun, hati-hati, keimanan kita sudah mulai goyang. Tapi kalau sudah masuk di fuadi, subhanallah, kita menjadi karakter yang tidak bisa dikalahkan dengan siapapun. Kalau sudah masuk di dalam lubuk hati, itu sudah menjadikan akidah yang rusak dan merusak lingkungannya. Oleh karena itu, ketika kita tidak bisa mengendalikan perkataan kita, artinya kita itu dikalahkan oleh setan yang jelas-jelas musuh kita. Bapak Ibu pernah jelas pengalaman ketika kita dengan rumah tangga kita masing-masing. Biasanya yang sering banyak berkata itu bapak-bapak apa ibu-ibu? Yang sering banyak berkata itu ibu-ibu apa bapak-bapak? Ibu-ibu kan? Nah, coba ketika kita mengucapkan satu kata, ibu-ibu berapa? Bisa 10 kata, bisa 10 kalimat dan lain sebagainya. Banyak imbuan-imbuannya itu. Artinya kita sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang penanggung jawab rumah tangga, sedikit bicara. Tapi kalau bapak-bapak sudah banyak mengeluarkan statement, banyak dan sebagainya. Karena apa? Ketika kita mengeluarkan banyak perkataan, itu kebanyakan kita mengeluarkan kesalahan-kesalahan yang lain. Oleh karena itu dikatakan walam annal insana la yaghlibu syaitana illa bisukut. Untuk mengalahkan setan adalah kita diam. Qulil haqqo walau kana murran. Katakan yang benar, kalau tidak bisa diam. Oleh karena itu istri kita ketika sudah mulai gak senang dengan keadaannya, terus berkata, kita diam. Kalau karena kita mengembalikan omongan lagi, tambah 20 kalimat dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa mari setan itu kita kalahkan dengan bisukut, dengan diam. Fayambaghi lil muslimi ayyakuna hafidhan lisanihi, hafidhan lilisani hatta yakuna fi khirzin minasyaitani wa yasturullahu alaihi auratahu. Maka sebaiknya seorang muslim itu adalah harus bisa menjaga lisannya, sehingga ketika kita bisa mengendalikan lisan kita, artinya kita bisa mengendalikan godaan setan yang mau masuk di dalam sodrun, yang mau masuk di dalam kolbun, yang mau masuk di dalam fuadi, yang mau masuk di dalam yang namanya ataupun lubuk hati. Jadi Bapak Ibu harus bisa menjaga hati ini. Karena apa? Karena hati ini adalah sangat penting sekali. Sodrun di lapisan luar itu adalah syiar Islam seperti yang kita saksikan bersama-sama ini. Mengumandangkan adzan,
Misalnya kita memberikan untuk zakat fitrah, infak dan sebagainya, itu lapisan luar, sodrun, dan kita harus siarkan Islam itu. Tapi kita sudah masuk di dalam kolbun, yaitu ada cahaya keimanan kita. Cahaya keimanan kita. Kolbun kita ibaratkan ibarat ruang tamu kita. Tidak semua orang bisa kita masukkan di dalam ruang tamu kita. Artinya apa? Coba Bapak Ibu perhatikan. Kalau ruang tamu itu ada tempat tidurnya, ada semua barang-barang kita masukkan di dalam ruang tamu. Sumpek nopo boten? Sumpek. Semua permasalahan ditaruh di ruang tamu itu. Ada sepeda, ada tempat tidur, kamar mandinya juga di situ misalnya. Sumpek nopo boten? Sumpek. Karena ada di dalam ruang tamu itu yang dinamakan kolbun. Kemudian lebih dalam lagi di kamar. Coba kalau kamar kita, apa saja yang ada di dalam kamar itu jelas menjadikan pusing di dalam kepala kita, artinya di dalam fuadi kita. Oleh karena itu setiap permasalahan apapun jangan dimasukkan setelah hati, setelah kolbun, karena itu akan menjadikan setan akan mudah masuk dan akan membolak-balikkan hati kita. Bukankah kita sering dianjurkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum salam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, ya Allah, kami mohon kepada Engkau supaya ditetapkan hati ini dengan iman, ihsan dan Islam kepada Engkau. Sehingga kalau hati kita bersih, fa insyaallah seluruh kehidupan akan mengikuti kita, seluruh perubahan kehidupan akan mengikuti kita, dan Allah sendiri yang akan merubah. Bukankah Allah juga berjanji, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah sesuatu kaum jika kaum itu sendiri yang akan merubah dirinya sendiri. Okay. Kemudian dikatakan lagi bahwa qala haddatsana Abul Hasan Ahmad bin Hamdan haddatsana Al-Husain bin Ali At-Tusi haddatsana Muhammad bin Hisan haddatsana Ishaq bin Sulaiman Ar-Razi anil Mughirah bin Muslim Al-Hisam an Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makalah ini dikatakan bahwa apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW yang diceritakan oleh Sayyidina Umar, Umar itu menceritakan kepada Hisham, dikatakan bahwa qala Rasulullah SAW, dawuh atau berkata baginda Rasulullah Muhammad SAW, man latoma abdahu kana kafaratuhu itqahu. Artinya barang siapa yang memukul budaknya, jadi kalau misalnya ada seorang jeragan memukul pembantunya, kana kafaratuhu itqahu, dan kafaratnya itu adalah membebaskan. Jadi kalau dia seorang budak, jeragannya memukul budaknya itu, tebusannya adalah supaya dibebaskan. Ini dawuh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man malaka lisanahu satarallahu alaihi. Wa man malaka, dan barang siapa bisa mengendalikan lisannya. Wa man malaka lisanahu satarahullahu alaihi auratahu. Dan barang siapa yang bisa mengendalikan lisannya atau menjaga lisannya jangan sampai keluar dari perkataan-perkataan yang menyakitkan hati orang lain, yang menyakitkan hati kedua orang tuanya, yang menyakitkan hati kepada kedua anaknya ataupun seluruh anaknya. Kemudian satarahullahu alaihi auratahu, maka Allah menutupi aib-aibnya kepada seseorang yang menjaga lisannya. Oleh karena itu tadi sempat saya singgung bahwa salamatul insan fi khifdil lisan. Jadi keselamatan seorang manusia tergantung dari bagaimana kita menjaga lisan kita.
Bukankah di dalam wawancara ketika ada seorang pemuda yang melamar di suatu perusahaan, apa yang dikatakan? Namanya siapa? Sekolahnya di mana? Tanggal lahirnya berapa? Karena apa? Itu yang diucapkan yang pertama kali, yang paling diingat. Nama ibunya siapa? Nama bapaknya siapa? Saudaranya berapa? Sebutkan satu persatu. Dari itu awal pembicaraan, seorang manajer mengatakan bahwa oh ini jujur, oh ini karyawan yang sudah cerdas. Itu tahu dari komunikasi kita. Ketika kita berusaha berbohong satu kali saja, wong identitasnya saja disembunyikan, apalagi dengan identitas perusahaan nantinya seperti apa. Oleh karena itu sangat penting di sini bahwa yang kita sampaikan yaitu dawuh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa man malaka lisanahu satarallahu alaihi auratuhu. Jadi ketika kita bisa menjaga lisan kita, kita akan direkso, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan ditutupi aib-aib kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan seluruh manusia. Para jamaah, andaikan aib kita ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Subhanallah. Loh kok tahu misalnya gambarnya? Subhanallah. Itu berarti Allah kasih sayang dengan kita. Kita pada saat melakukan maksiat kepada Allah ditutupi oleh Allah. Coba kalau misalnya, mohon maaf, ketika kita melakukan maksiat satu kali saja, misalnya Allah menjadikan itu sangat bisa. Satu kali maksiat kita menjadikan seperti bisul di depan kita. Dua kali maksiat, dua bisul. Jadi ketahuan, loh pernah melakukan apa ini? Tapi Allah karena Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan di dunia, tapi nanti di akhirat nanti. Oleh karena itu janji baginda Rasulullah Muhammad SAW, wa man malaka lisanahu satarallahu alaihi auratahu. Dan barang siapa yang bisa menjaga lisannya akan direkso, dijaga oleh Allah dan ditutupi semua aib-aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa man kadhama ghaidahu waqahu Allah taala adzabahu. Dan barang siapa yang bisa menahan amarahnya, yang sering kali kita aturaken niku ciri-ciri orang yang beriman, alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal kadhiminal ghaidha. Menahan amarah. Karena menahan amarah ini adalah sangat luar biasa, yang nantinya kita akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dilindungi oleh Allah ketika Allah menurunkan bala. Tapi ketika kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita, omongannya sudah mulai ngelantur, omongannya sudah mulai jorok-jorok, omongannya sudah mulai preman dan lain sebagainya. Sehingga inilah yang diwanti-wanti oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ketiga adalah wa man kadhama ghaidahu, dan barang siapa yang bisa menahan amarah, waqahu Allah taala, maka Allah akan menjaga diri kita, adzabahu, dan dari azabnya Allah yang sudah diturunkan atau akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering tahu nggih, ketika ada tsunami, ada sekelompok orang-orang yang menghafalkan Al-Qur'an diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada gunung meletus, ada seorang yang diselamatkan oleh Allah. Ini salah satu di antaranya bahwa ciri-ciri orang yang menahan amarah ini adalah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ketika Allah murka, Allah melindungi hamba-hambanya yang bisa menahan amarah. Ketika semua orang dimasukkan neraka karena murkanya Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang menahan amarah ini akan diambil dan diselamatkan oleh Allah dan dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana kriteria untuk menahan amarah ini? Kalau kita lemah, kita dizalimi, tidak bisa membalas, wajar. Tapi ketika kita punya harta, ketika kita punya pengaruh, ketika kita punya sesuatu yang sangat luar biasa,
Tetapi ketika kita dizolimi dan kita ada alat untuk menahan ataupun membalas, tapi kita mampu untuk menahannya. Padahal alat untuk membalas dendam itu sudah ada semua. Misalnya membalas yang lebih menyakitkan kita bisa, tapi kita tidak mau karena kita diberikan sabdanya oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, wa man kadzama ghaidhahu waqahu Allahu taala adzabahu. Karena kita tahu bahwa manfaat dari menahan amarah adalah nanti kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memberikan azabnya kepada kita semua. Ketika Allah mau murka kepada kita semua, sehingga kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa man i'tadzara ila rabbih qabilallahu ma'dziratahu. Dan ketika kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dikabulkan permintaan kita. Wa man i'tadzara ila rabbih, dan ketika kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, qabilallahu ma'dziratahu, maka Allah menerima dan Allah menerima hamba-hamba yang mengaku salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dawuh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai pelajaran kita semua supaya kita bisa mampu, pertama yaitu untuk menjaga lisan kita. Kita mampu supaya ini ada karyawan kita perlakukan sesama manusia seperti kita memperlakukan keluarga sendiri. Jangan menganggap bahwa ini bawahan, ini atasan, aku jerakannya, aku manajernya. Jangan sampai itu terjadi, sehingga kehidupan Islam yang berjalan ini adalah sesuai tuntunan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjut di dalam maqalah tersebut bahwa qala haddatsana Muhammad bin Fadli, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Ibrahim bin Yusuf, haddatsana Yazid bin Zurai an Yunus anil Hasan an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Abu Hurairah saking baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seringkali hadis ini kita bisa lihat di kitab Al-Jami'uz Shaghir, di mana Al-Imam Jalaluddin Asyuti menulis di dalam kitab tersebut. Apa bunyi hadis itu adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu wal yukrim dhaifahu wal yakul khairan aw liyasmut. Nggih. Di dalam matan Al-Jami' Shaghir dikatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wal yakul khairan aw liyasmut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan kilahuma yaitu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan lin Nasa'i dan dirawikan oleh Imam An-Nasa'i. Apa yang dimaksud baginda Rasulullah Muhammad SAW memberikan makalah ini, memberikan hadis ini kepada kita semua, bahwa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, seringkali kita aturakan di dalam kajian ini bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, fal yukrim jarohu, maka muliakanlah tetanggamu. Kenapa harus memuliakan tetangga? Karena tetangga adalah sebagai saksi ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kalau misalnya jamaah-jamaah yang ada di Masjid Ar-Raudhah ini, ketika salah satu ada yang meninggal, mari bapak-bapak para takzin,
yang menjalankan, yang melaksanakan takziah semuanya kita saksikan si fulan ini adalah orang baik apa orang jelek, orang beriman atau ghairul iman, orang beriman, orang Islam apa ghairul Islam, orang Islam. Jadi kesaksian-kesaksian inilah ketika kita memberangkatkan jenazah itu nanti akan dicatat oleh para malaikat Allah. Para malaikat Allah akan diusulkan atau distorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesaksian yang pertama adalah tetangganya. Oleh karena itu dikatakan di sini mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jaruhu. Makanya kita harus berbuat baik kepada tetangga. Baik tetangga itu sesama muslim maupun tetangga misalnya non muslim, wajib kita berikan kebaikan. Bukan berarti kita ikut larut dalam ibadahnya, tidak. Bagaimana cara memperbaiki tetangga kita? Ya kita sapa. Kalau kita punya kue lebih kita beri. Kalau masak jangan terlalu sampai menusuk. Kalau misalnya menusuk baunya kita berikan kuahnya dan sebagainya. Mari kita lakukan ajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena inilah yang menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Yang inilah nanti yang kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Fal yukrim jarahu, maka muliakanlah tetanggamu. Jadi orang-orang ulama dulu itu saking ingin memuliakan tetangga sehingga kadang dirugikan oleh tetangga, itu tidak mau membalas, tetap mendoakan. Oleh karena itu kalau kita sering punya mangga, seringkali mangganya ke tetangga, mari kita datangi, Pak, ini kan tetangga mangga kami, ini ke rumahnya Bapak, coba yang ini milik Bapak, kita makan bersama ya. Jangan nanti diambil satu, loh Bu, coba lihat tetangga kita tuh loh, ngambil mangga kita. Ayo kita lakukan bahwa ini ada yang lebih manfaat. Siapa tahu gara-gara tetangga kita akan dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu tetangga kita yang mengambil pohon yang tidak bilang sama kita itu menjadi amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah banyak nanti pada saat kita, loh ini saya nggak pernah sodako ya Allah, sodako dari mana? Iya, manggamu dulu diambil tetanggamu, tidak bilang sama kamu, ini buahnya sekarang pada kamu. Alangkah indahnya ketika kita tidak melakukan ritual ibadah tapi kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita melakukan fal yamal amalan sholihah, yaitu beramal soleh, beramal yang hanya li'ilali kalimatillah. Maka fal wal yukrim jarohu, fal yukrim jarohu. Kemudian yang kedua adalah mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir wal yukrim dhaifahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, tasik punten nggih, orang yang tidak beriman kepada hari kiamat, nggak ada hari kiamat itu. Masih banyak seperti itu. Atau bahkan lebih beriman dia, jadi sudah menunjukkan bahwa kiamat tanggal 11 bulan 11 2024 misalnya, dituliskan sendiri sehingga rumah aset-asetnya dijual karena sudah mau kiamat. Sering kita menyaksikan seperti itu. Artinya beliau adalah orang-orang yang belum mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hari kiamat itu adalah qadha qadarnya Allah, yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir wal yukrim dhaifahu." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah yaitu tamumu. Baik tamu itu adalah handetolan kita ataupun tamu itu adalah di luar handetolan kita. Oleh karena itu kalau kita sering mempunyai fasilitas yang lebih, ada kita berikan yaitu ruang kamar tamu tersendiri. Dan ketika kita bertamu maksimal 3 hari 3 malam, jangan lebih dari itu, merepotkan yang punya rumah. Kita harus tahu diri. Kalau kita sudah 3 hari di saudara kita, ayo kita pindah lagi misalnya kemana dan sebagainya. Jangan sampai merepotkan kalau bertamu. Dan jangan sampai bertamu, yaitu tadi kita harus tahu bahwa tamu adalah kal mayit. Diberikan apa saja, terima saja.
Masa kita diberikan, masa cuman kue saja, mana nggak ada yang lain, seperti itu. Loh, kalau itu guruan dengan teman akrab tidak masalah, tapi bagaimana dengan handetolan yang mungkin sering kalau kita membicarakan itu menyinggung perasaannya? Jangan sampai, karena menjaga lisan itu adalah sangat penting, yang efeknya nanti kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi muliakanlah tamu, apalagi ketika kita berangkat haji, berangkat umroh, seperti itu dikatakan di situ adalah dhuyufullah, tamunya Allah, dan wa dhuyufur rahman, dan tamunya yang mempunyai sifat rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali dhuyufullah wa dhuyufur rahman, jadi tamunya Allah yang mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketika kita berangkat umroh, berangkat haji adalah tamunya Allah. Lah kalau tamunya Allah berarti kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu berangkat haji, berangkat umroh adalah sangat luar biasa. Kita tinggal ibadah, ngantuk tinggal tidur, setelah itu makan, ritual ibadah lagi, tawaf, sa'i, kemudian ke makam baginda Rasulullah Muhammad SAW, belum rangkaian hajinya dan lain sebagainya, ada jamaratan dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa kenikmatan ibadah itu sangat luar biasa apabila kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wal yakul khairan aw liyasmut, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wal yakul khairan aw liyasmut, maka katakanlah yang benar, kalau tidak kita diam. Karena dengan diam ini adalah emas, dengan diam ini adalah menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Seringkali kita tahu bahwa banyak perilaku kita gara-gara dengan perkataan kita bisa tidak diterima bekerja di suatu perusahaan. Gara-gara dengan perkataan kita akan dimusuhi oleh handetolan kita. Gara-gara dengan perkataan yang sedikit menyinggung, kita akan dihindari dari saudara-saudara kita. Dengan perkataan yang menyinggung, kita akan dihindari dari organisasi-organisasi yang kita ikuti. Sehingga sangat penting untuk menjaga lisan. Dan wal yakul khairan, dan ucapan yang baik itu sangat berat. Ucapan yang benar itu sangat berat, tapi tetap kita lakukan karena demi untuk menjaga bahwa yang benar itu adalah benar, yang batil adalah batil. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jadi mari yang datang, yang hak telah datang dan yang batil telah sirna. Dan ketika kita mengatakan bahwa ini, bagaimana ini hukumnya? Haram, kita lakukan haram. Kalau Allah mengatakan bahwa ini adalah haram, kalau baginda mengatakan ini haram, sampai pada kita tetap haram. Kalau Allah mengatakan bahwa halalun, baginda mengatakan halalun, kita juga mengucapkan halalun. Karena kita muaranya adalah ingin dicintai oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dan ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Kemudian bagaimana fungsi dari kita menjaga lisan kita? Kita tahu bahwa seluruh kehidupan di dunia, mulai dari Nabiullah Adam sampai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seringkali para nabi itu memberikan doa-doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana doa-doa itu disampaikan oleh Nabiullah Adam, yang mana doa-doa itu disampaikan oleh Nabiullah Isa alaihissalam. Tapi baginda Rasulullah Muhammad SAW menyimpan doa-doa itu untuk umatnya nanti, khusus di hari akhirat. Seringkali ketika Nabi Nuh berdoa, ya Allah, umatku ini bagaimana ya Allah, aku mohon pada engkau ya Allah, berikan azab misalnya, langsung diturunkan azab. Nabiullah Ibrahim, kemudian Nabiullah Musa ditenggelamkan karena doa-doa yang dipanjatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi baginda Rasulullah Muhammad SAW ditahan doanya,
untuk nanti di akhirat untuk memberikan advokasi, untuk memberikan pembelaan kepada kita semua, sehingga kita nanti dapat jaminan, yaitu syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam makalah yang lain dikatakan bahwa qala haddatsana Muhammad bin Fadli haddatsana Muhammad bin Ja'far haddatsana Ibrahim haddatsana Ya'la qala dakhalna ala Muhammad bin Suqah Az-Zahid faqala ala uhaddithukum hadithan la'illahu yanfa'ukum fa innahu qad nafa'ani qala lana Atha ibn Abi Rabah ya ibn akhi inna man qana qablakum kanu yakrihuna fudhulal kalam wa kanu ya'uduna kulla kalamin fudhulan ma'ada kitab Allah ayyaqra'uhu ahadun aw amran bil ma'ruf aw nahyan 'anil munkar aw tamtiqa bi hajatika fi ma'syiyatika allati la budda laka minha thumma qala atunkiruna qaluhu ta'ala wa inna 'alaikum lahafidhina kiraman kadhibina wa 'anil yamini wa 'anil shimali qa'idun ma yalfidhu min qawli illa ladai raqibun 'atidun wa ma yastahya ahadukum allau nusyirat alaihi sahifatuhu allati amla'aha sadrana hadihi wa aktsaru ma fiha laisa min amari dinihi wala dunyahu. Bukankah ketika ini di dalam makalah ini yang kesimpulannya, ketika kita mengeluarkan statement, ketika kita mengeluarkan perkataan yang tidak bisa menjaga lisan kita di dalam jasad kita, di dalam jiwa kita, itu Allah memberikan penjagaan. Dikatakan di sini adalah wa inna 'alaikum lahafidhina kiraman katibin. Allah memberikan para malaikat ini katibin untuk menyatat amal kita. Raqibun untuk yang ada di sebelah tangan kanan kita, atidun untuk mencatat, yaitu perkataan-perkataan yang kotor ataupun yang dosa-dosa, yaitu yang ada di tangan kiri kita. Bukankah kita nanti malu ketika kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala amal catatan kita, kok ngomongannya yang gedabrus si fulan ini, itu dicatat semua. Jangankan seperti itu, di dunia saja kita merekam seperti ini, ditunjukkan yang seperti live-nya, dan itu nanti diputar kembali. Alangkah malunya ketika catatan malaikat termasuk kiraman katibin yang mencatat amal-amal kita, baik raqib maupun atid, itu akan ditunjukkan kepada kita. Oleh karena itu seringkali kita aturkan di sini bahwa ketika kita membasuh wudhu kita, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berilah catatan amal kami di tangan tangan kami. Wa hasibni, dan hisablah amal kami ya Allah, hisaban yasira, dengan hisab yang paling mudah, dengan hisab yang paling ringan. Baru ketika kita membasuh tangan kiri kita, apa? Allahumma la ta'tini kitabi bisyimali au min wara'i dhahri. Dan jangan engkau berikan catatan amal kami di tangan kiri kami ya Allah, atau di belakang punggung kami. Karena itu adalah isyarat ketika kita menerima amal catatan kami di tangan kiri kami atau di belakang punggung kami, berarti kita adalah termasuk orang-orang yang ahlunar, orang-orang yang akan dimasukkan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sampun nggih. Alhamdulillah. Mari kita tutup. Masih bisa ada pertanyaan Ustaz nggih? Season berikutnya nggih, insyaallah kita tutup dengan doa, semoga kita lanjutkan untuk season yang akan datang. Kita tetap membahas masalah yaitu hifdzil lisan, untuk menjaga perkataan kita baik sesama manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi
طريقتهم ومعافاة من الفتن رب فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن رب فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين آخر الكلام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.